A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam shortcast kali ini dengan pertemuan ketiga, tentunya makin hari makin dalam lagi, kayak gitu Bapak Ibu. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan putarkan satu video dan juga CV beliau narasumber, sekaligus nanti akan dijelaskan materinya yang dalam. Indonesia has incredible potential, one of which is the Palmyra palm, but because of illegal logging and the lack of a generation that conserve, this plant is starting to become extinct. Furthermore, the farmers are still afraid of processing the sap produced by the Palmyra palm into bottled drinks. There are many reasons, among others the reasonable stereo value, the less durable expiration period, and the unfavorable image circulating in society, namely becoming an intoxicating drink. Whereas farmers are actually capable of processing packaged sap water in a sterile manner and have received official permissions from the government to circulate. Moreover, the palm tree itself is also able to be utilized in its entire pot from its mid-roots, stems, and leaves. Moreover, it can be empowered to become a tourist destination so as to be able to get extractions for foreign tourists, so that processing solutions that move there is needed, one of which is UMKM Lecantrend. Therefore, the exciting potential can provide relief from farmers, nature, and the surrounding humanity, so that doing business while preserving nature can be carried out. Therefore, as the nation's generations, change begins with us, because if we don't start it, who will? Peraturan terkait perizinan lingkungan bisa dibahasnya
Oh ya, maaf. Tadi termute. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Beliau, Mas Muhammad Najib Islahuddin, pengalaman beliau adalah CEO dari 8 tahun pengalaman dalam manajemen dan pembangunan bisnis di sektor retail. Terbukti sukses ya. Dan beliau adalah co-founder dan CEO dari Legend Trend Internasional yang tadi sudah kita putar videonya. Backgroundnya adalah manajemen bisnis, pas sekali. Terus penghargaan beliau pemuda pelopor di Jawa Timur 2020 dikenal sebagai pemimpin muda yang berkontribusi dalam pengembangan komunitas dan inovasi bisnis. Terus penghargaan Sida Karya 2020 diberikan atas prestasi luar biasa dalam bidang kewirausahaan dan kontribusi terhadap pengembangan sosial dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, juara lomba bisnis berbagai instansi pemerintahan dan swasta dari 2018 sampai 2024, memenangkan berbagai kompetisi bisnis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan swasta, dan juga membawa produk tradisional asli Indonesia, yakni minuman Nira Lontar atau Legend, di pertemuan Presiden G20 Bali 2022. Saya rasa pas sekali, dan ini sudah internasional. Bapak Ibu juga kemarin ada request dari peserta, jadi ada beberapa peserta dari luar negeri, dari Asia dan juga eh, Afrika kayak gitu, yang minta untuk di subtitle. Jadi saya izin nanti ada terjemahannya agar agar peserta bisa ikut semua dan bisa paham kayak gitu. Itu saja mungkin sebagai pengantar, langsung saja kepada Mas Muhammad Najih Islah selaku narasumber. Waktu dan tempat saya aturkan. Silahkan. Monggo. Iya, tes. Suara saya sudah terdengar. Aman, aman. Apakah sudah terdengar? Oh ya, aman. Siap. Sebelumnya izin saya share screen ya. Ji. Ya, Bapak Ibu apakah sudah terlihat dari presentasi saya? Sudah, sudah. Mungkin Sudah ya. diperjelas atau di slideshow. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan Pak Naufal. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Naufal yang telah mengundang saya dan saat ini bisa berjumpa kembali sama beliau karena beliau teman saya di Pemuda Utama tahun 2023 kemarin. Kenal beliau sudah lumayan dan banyak pengalaman-pengalaman beliau yang saya share sehingga saya pada kesempatan hari ini diberi waktu ini kesempatan langka juga bisa sharing ilmu, saling pengalaman dan juga harapan kami saya juga masih belajar Bapak Ibu, mohon masukannya barangkali nanti ada kata ucapan yang mungkin bisa kita kolaborasikan di kemudian hari gitu kan harapan kami. Dan semoga kita tetap terjalin suatu saat sampai kapanpun ya. Khususnya Legend Trend ini membuka keran keran kolaborasi dalam segi hal apapun. Semoga dari pengalaman yang sedikit saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi pada kesempatan hari ini langsung saja saya ingin sharing terhadap pohon lontar sebagai solusi bisnis lingkungan
berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Legend Trend ini awal mulanya sebenarnya saya sendiri pun dulu tahun 2016 itu masih bertanya-tanya ya, karena selama ini saya melihat itu pertama kali minuman Legen. Jadi minuman Legen yang banyak saya temuin itu di Surabaya gitu kan. Akan tetapi pada waktu itu ada suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang dimana saya itu membuka pikiran saya gitu kan pada waktu itu. Dan pada waktu itu tahun 2016 itu ada suatu kejadian di mana kejadian itu yang sangat membuat saya itu viral banget gitu kan. Dan kejadian itulah membuat saya itu gimana caranya suatu saat minuman Legen di pinggir jalan itu bisa naik kelas. Itu yang menjadi problem utama Bapak Ibu. Jadi saya itu baru teringat bahwasanya pohon lontar itu pohon yang sudah melegenda banget gitu. Jadi pohon lontar ini sudah ada sejak zaman dahulu, akan tetapi selama ini pohon lontar itu cuma pemanfaatannya cuma gitu-gitu aja. Jadi belum ada suatu terobosan yang sangat luar biasa yang bisa mengangkat dari value dari produk dari pohon lontar tersebut. Akhirnya pada tahun 2016 itu saya meriset Bapak Ibu. Jadi meriset sebuah jadi problem itu saya riset gimana caranya suatu saat ini menjadi suatu inovasi karya yang mungkin bisa mengangkat dari kearifan lokal tersebut gitu kan. Apalagi dari sisi pohon lontar itu kebetulan saya mengumpulkan artikel dan juga berbagai jurnal termasuk riset itu ternyata pohon lontar itu bukan hanya ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi ada di kurang lebih itu sekitar 15 negara penghasil lontar terbesar di dunia. Dan salah satunya itu di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada di beberapa daerah khususnya kayak Tuban, Gresik, Lamongan, Rembang, NTT, NTB gitu kan. Itu secara potensial. Akan tetapi selama ini itu ya belum ada karya yang benar-benar bisa mengangkat kearifan lokal tersebut. Akhirnya saya mencoba suatu inovasi terobosan, ya mungkin minuman ini belum banyak dikenal di masyarakat juga, akan tetapi minuman ini secara legenda itu sudah sejak zaman nenek moyang kita gitu. Lah itu saya memulai mencetuskan ide tersebut itu dari problem yang sangat besar itu. Jadi saya membuat terobosan bagaimana minuman nira lontar ini saya kemas dalam kemasan botol yang dimana sudah terverifikasi baik itu BPOM, halal, ISO 9001 dan HACCP untuk izin ekspor. Jadi inovasi ini merupakan inovasi yang pertama Bapak Ibu. Jadi secara mungkin orang itu masih awam ya terhadap apa itu minuman lontar, apa itu pohon lontar lah. Itu bagaimana saya mengemas itu dalam suatu produk yang bernilai value tinggi. Studi riset bahwasanya saya menurut kata data yang saya riset itu untuk menjadi negara maju atau negara yang bisa disebut setara dengan negara-negara yang berkembang itu syaratnya itu harus berkelanjutan. Itu yang membuat latar belakang kami gimana caranya visi kami itu bukan hanya 5 tahun, 10 tahun akan tetapi sampai ke generasi anak turun kami ke depan. Untuk mewujudkan itu semua, Indonesia itu dibutuhkan yang namanya suatu kewirausahaan atau berbasis masyarakat yang dimana itu sustainable, gitu kan. Bukan hanya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Lah, dari problem yang saya alami sebelumnya, saya melihat dari hanya pemanfaatan dari nira saja. Ternyata ketika saya kolaborasikan itu, ternyata di dalamnya itu ada banyak-banyak lini yang mungkin selama ini belum kita lihat. Contoh, dari turunan nira sendiri itu bisa dimanfaatkan berbagai produk Bapak Ibu. Jadi bisa dibuat minuman nira lontar dalam kemasan, ada juga gula semut lontar, ada juga sirup lontar, ada juga permen, ada juga gula dan ada kecap dan lain sebagainya. Nah itu dari satu produk aja Bu, yang berawal dari problem yang terjadi di sekeliling kita. Jadi
bagaimana eh, langkah awal niat baik kita tuh bisa dimulai. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dari segi problem, saya itu melihat dari SDGs Bapak Ibu. Jadi yang awalnya cuma dari produk yang dimana kurang dipandang masyarakat kurang steril, kurang higienis. Lah itu saya melihat dari sisi itu aja. Ternyata kalau eh, dilihat dari angka SDGs itu banyak banget. Dan ini studi riset ini bukan hanya Indonesia aja saja Bapak Ibu, tetapi dari seluruh dunia itu mengarahnya ke SDGs ini. Jadi secara keseluruhan dari produk kami itu alhamdulillah bisa mengatasi beberapa problem dari SDGs tersebut. Salah satunya menghapus angka kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gitu kan. Ada juga energi ramah lingkungan, pekerjaan, baik itu infrastruktur dan sebagainya. Jadi kalau kita menganalisis dari sebuah bagaimana kita menciptakan ide yang dimana langkahnya berkelanjutan, itu kita melihat dari di sekeliling kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu jenengan semua itu ada problem terkait sampah atau lingkungan yang selama ini ya mungkin menjadi problem di masyarakat, gitu kan. Itu pasti semua di setiap daerah itu pasti ada. Dan itu sendiri saya riset itu dari beberapa teman saya dan juga partner saya itu ya usaha yang berkelanjutan itu yang bagaimana sih Kak gitu kan. Pernah saya juga mengisi di salah satu seminar banyak yang bertanya itu. Ya, usaha yang berkelanjutan yaitu yang bagaimana usaha kita itu mengatasi dari problem yang ada di sekeliling kita dan di mana problem tersebut belum terpecahkan gitu. Jadi secara kalau saya mengamati sendiri kayak adanya Gojek ataupun Ruang Guru itu kan sebenarnya dari problem-problem yang sebelumnya belum pernah ada gitu kan. Dan dari di situ tersebut kita membuat bagaimana terobosan itu menjadi suatu nilai lebih yang kita tawarkan kepada masyarakat, yang dimana kita juga bisa menganalisis dari angka SDGs tersebut gitu. Jadi saya yakin dari kalangan Bapak Ibu di sekeliling, baik itu di Kalimantan ataupun di daerah lain, itu pasti ada. Kalau kita belajar dari pengamatan di sekeliling kita ya, kalau eh, saya pribadi di sekeliling saya ya di awal tadi seperti yang saya jelaskan bahwasanya nira lontar itu dipandang masyarakat kayak kurang steril, kurang higienis, ya pohon lontar pun sampai yang terjadi yang sangat luar biasa itu kejadiannya itu pohon lontar itu mau ditebang semua Bapak itu. Jadi itu yang melatar belakangi saya pribadi gimana caranya meningkatkan yang awalnya cuma biasa-biasa aja itu menjadi luar biasa gitu. Jadi eh, ini problem yang saya ceritakan bahwasanya kalau selama ini saya melihat itu pohon lontar itu nggak ada manfaatnya. Itu yang mungkin saya riset ke petani-petani di Tuban itu. Saya pernah membuat video vlog dan menanyakan apa sih yang menjadi problem petani selama ini gitu kan. Padahal kalau dari segi kekayaan alam yang sangat luar biasa itu banyak banget kekayaan alam gitu. Akan tetapi minim banget dari segi pengelolaannya gitu. Dan pada waktu itu petani itu bilang gitu, Pak Bu, ketika pohon lontar ini kira-kira sudah ada sejak kapan sih gitu. Beliau tuh menjawab, Mas, ketika saya kecil, ini pohon itu sudah tinggi banget gitu. Dan akan tetapi masyarakat itu eh, kayak melihat pohon ini tuh kayak sebuah hama gitu. Karena selama ini pohon lontar itu nggak ada yang memanfaatkan. Dan langka pada waktu saya riset tahun 2016 itu pohon lontar itu sudah mulai kayak apa ya ditebangin gitu pada waktu itu. Jadi saya pengorbanannya itu bagaimana meyakinkan para petani itu biar eh, hasil alamnya itu saya beli pada waktu itu. Jadi problem terbesarnya itu pohon lontar itu selalu menganggap itu kayak hama gitu kan. Hama dan juga selama ini ya nggak ada manfaatnya. Itu yang dalam pemikiran masyarakat itu seperti itu. Dan saya temui itu bukan hanya satu dua petani akan tetapi banyak kelompok-kelompok pun seperti itu bilangnya gitu kan.
Terus ada juga sisi masyarakat ya, IMEK gitu kan. Karena yang beredar selama ini tuh kayak minuman nira lontar itu minuman yang memabukkan Bapak Ibu. Lah itu yang membuat saya itu berdarah-darah ketika saya membuat inovasi ini. Jadi gimana meyakinkan bahwasanya minuman nira lontar itu minuman kesehatan. Padahal kalau eh, saya saya riset dan saya kumpulkan jurnal bahwasanya minuman nira lontar untuk kesehatan itu segini Bapak Ibu. Jadi secara manfaat itu banyak. Akan tetapi secara regenerasi itu kan generasi-generasi yang turun-turun itu kan nggak tahu cara ngolahnya, nggak tahu cara memanfaatkannya. Lah akhirnya imek yang beredar tuh minuman nira itu kayak minuman yang memabukkan gitu loh. Dan itu yang membuat saya itu gimana ya suatu saat saya membuat terobosan ini benar-benar diakui dari secara legalitas, dari secara manfaat dan juga dinikmati dari berbagai kalangan baik itu dewasa ataupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu dan juga anak-anak. Dan alhamdulillah secara dari yang awalnya problem cuma satu aja yang saya temuin itu, ternyata dari itu aja itu saya berjalan demi waktu itu ternyata banyak banget yang sekiranya bisa dimanfaatkan, bukan hanya dari sisi nilainya gitu Bapak Ibu. Kalau dari sisi ini juga kesehatan, jadi alhamdulillah produk kami itu secara value mungkin belum pernah ada Bapak Ibu. Jadi minuman nira lontar dalam kemasan itu yang di mana rasanya manis akan tetapi zero sugar. Jadi langkah awal pada waktu saya riset itu ya cuma bagaimana Legen itu bisa bertahan lama minuman nira lontar gitu kan. Dan akhirnya saya belajar dari studi juga berbagai korporat juga termasuk minuman terkemuka yang kita temui kayak Coca-Cola, kayak Pocari Sweat. Nah itu ternyata eh, formulasi yang bisa digunakan untuk menjadi minuman itu syaratnya itu harus berupa sirup Bapak Ibu ternyata itu. Dan saya pelajarin gimana caranya minuman nira lontar ini saya formulasikan gitu kan. Itu yang pada waktu itu saya mendalami banget masalah ilmu itu dan alhamdulillah saya itu berhasil dari segi risetnya untuk gimana caranya nira lontar itu bisa menjadi formula gitu kan. Formula yang dimana di dalam industri kami itu kita olah menjadi minuman dalam kemasan. Lah, pada waktu itu tahun 2016 saya mencoba jalan. Jalan ya mungkin di pinggir jalan juga sih pada waktu itu. Dan itu pengalaman-pengalaman yang sangat menurut saya itu berkesan banget. Karena di saya berjalan itu bukan hanya dari segi pengalaman saja yang saya dapat, akan tetapi dari segi turun ke jalanan itu yang membuat saya membuka lapangan baru. Bahwasanya, oh ternyata minuman nira lontar ini banyak peminat